Nah, ini cara penulisannya. Jadi ada preparation, jadi menentukan topik, kemudian apa saja sih resource database-nya, kita mau pakai apa, kemudian bagaimana perencanaan untuk pembuatan literature review dari per minggunya. Itu bagaimana, jadi dia harus diatur aja supaya tidak ngaret di pembuatannya itu. Kemudian retrieval-nya bagaimana, apa saja sih data-data yang ingin dia ambil dari pembuatan artikel literature review ini. Kemudian kita melihat mensintesis appraisal juga. Kemudian kita menuliskan tuh, kita merangkum sama kayak pembuatan template, kita mengambil data-data kemudian tinggal merangkum aja, itu sama, jadi sama proses pembuatan yang literatur review itu. Nah, kemudian kita sharing, kita memberikan bagaimana sih targetnya, kemudian siapa sih kira-kira yang akan tertarik ke kita. Nah, kemudian future-nya itu sebagai landasan untuk kita selanjutnya. Jadi memang literatur review itu merupakan suatu yang memang dasar banget. Saya juga dulu belajar dari sini awalnya, sehingga untuk penelitian selanjutnya itu ada dasar teorinya itu. Jadi kita melakukan penelitian udah ada dasar teorinya itu, literatur review itu. Nah, kemudian ini PICO nih, dia population. Kita pasiennya siapa nih yang kita mau bikin pasiennya itu. Misalkan mau pasien stroke, mau pasien DM, itu dokter tentukan sendiri topiknya. Intervensinya apa atau exposure-nya. Misalkan diberikan obat X yang memang baru ditemukan itu intervensinya, maupun exposure, misalkan paparan dari polusi udara, paparan dari apa gitu, jadi faktor resikonya apa, exposure-nya itu. Jadi ditentukan dari PICO-nya ini, comparison-nya apa, mengcompare misalkan dari kelompok yang kontrol yang diberikan hanya placebo saja atau pengobatan standar, itu ditentukan. Kemudian outcome-nya apa, misalkan efektivitas dari obatnya, apakah kemudian mortalitasnya itu bakal ditentukan. Nah, pemilihan database penelitian tuh kalau literature review itu sama, kayak pembuatan systematic review, meta-analysis, itu sebenarnya sama aja sebenarnya. Yang kita sering pakai tuh PubMed, yang gratisan tuh PubMed. Kalau ProQuest sama EBSCO tuh kalau saya itu dari langganan dari universitas saya dulu, dari bagian itu, login itu bisa mengakses dari ProQuest sama EBSCO. Google Scholar tuh gratisan, Google Scholar. Nah, kalau Scopus itu berbayar, jadi memang harus langganan dulu baru bisa. Kemudian ada juga Embase dan lain-lain. Jadi memang banyak ya. Nah, dari pembuatan literatur review itu berapa database yang dibutuhkan? Kalau bisa minimal 2. Nah, kemudian jadi pembuatan systematic review, database literatur review itu minimal 2. Saya sih biasa kalau 2 itu PubMed sama Google Scholar biasanya dalam pembuatan ini. Nah, kemudian strategi searching. Nah, ini Boolean searching sama, akan digunakan di systematic review maupun di literatur review itu. Jadi mau pakai N, misalkan N, peanut butter sama jelly. Kalau N itu harus ada kedua-duanya. Jadi artikel yang mengandung kata kunci peanut butter sama jelly itu baru bakal dipilih, bakal kita dapat dari database itu. Kalau OR itu antara salah satu aja, jadi antara salah satu saja atau kedua. Misalkan kita pakai OR nih, peanut butter or jelly, jadi hasilnya itu bisa ada yang peanut butter, atau yang jelly saja, atau yang keduanya gitu. Jadi dia lebih luas berarti pencariannya dibanding yang N ini. Nah, kemudian kalau yang not ini berarti misalnya kita pakai nih not peanut butter jelly, peanut butter, not peanut butter. Jadi kita hanya mendapatkan yang jelly saja nanti. Gitu. Jadi seperti itu ya jadinya proses dari searching itu. Nah, struktur penelitian literatur review itu bagaimana? Yang pertama kita keyword tadi. Mau pakai Google Scholar, mau pakai PubMed, mau pakai ProQuest, Scopus, atau JSTOR, itu bebas nantinya. Keyword searching tadi yang ini, strategi searching ini, pakai and, or, sama not ini. Kemudian screening, topik-topik yang memang sesuai dengan aplikasi kita ambil nanti untuk kita mensintesis dari datanya itu. Kemudian kita lihat tuh, kita baca, abis itu kita baca artikel berikutnya bagaimana tuh hasilnya, populasinya bagaimana. Nah, kemudian kita mengcompare dari satu artikel ke penelitian lain, itu apakah sama atau berbeda. Jadi kita tinggal rangkum. Jadi sama persis, sama kayak kita membuat referensi itu sama. Jadi kita mencari ini database, kemudian kita men-screening penelitiannya, kemudian kita mensintesis isi dari penelitiannya itu. Nah, kemudian ini struktur penulisannya. Jadi ada introduction, body itu
Jadi discussion. Jadi nanti dokter kalau lihat struktur dari literature review itu dia yang pertama tuh abstrak. Kedua tuh latar belakang. Nah, yang ketiga ini opsional, bisa ada bisa enggak. Itu metode penelitian. Jadi dokter bisa aja menjelaskan database yang dipakai mau berapa, kata kunci yang dipakai itu berapa, artikel yang dapat tuh berapa, itu bebas. Jadi bebas mau pakai itu atau mau pakai atau metode yang nggak ditulis di artikel tuh nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah. Tapi tergantung dari jurnal juga. Dari jurnal setuju apakah diwajibkan ada metode itu atau enggak. Jadi beberapa jurnal memang ada yang diwajibkan untuk metode, beberapa ada yang nggak diperlukan untuk menuliskan metode itu. Karena kalau kita bikin refer, kita nggak tulis metode kan, kita nggak tulis arti kata kunci kita masukin apa, kemudian database kita pakai berapa, itu kan nggak dituliskan kan. Jadi itu opsional kalau metode itu. Nah, yang ketiga itu discussion itu isinya itu. Jadi misalkan dokter mau meneliti obat X terhadap penyakit ini. Nah, nanti dokter jelaskan tuh dari obat X dari farmakokinetiknya, kemudian efek ke tubuh kita bagaimana, kemudian efek ke obat, kemudian ke penyakitnya itu bagaimana, apakah ada berbeda dari obat-obat sebelumnya, itu nanti akan dijelaskan semua di discussion. Jadi discussion itu nanti bakal dibagi per part, per subbab nantinya penjelasannya itu. Nah, kemudian conclusion itu kesimpulan bagaimana, apakah efektif atau tidak dari obat X itu nanti akan dijelaskan. Kemudian untuk dari saran penelitiannya bagaimana untuk kedepannya itu bisa dituliskan di conclusion tuh. Jadi seperti itu. Jadi struktur dari literature review itu. Nah, kemudian kesalahan apa aja yang sering dilakukan oleh pemula? Ini yang sering dipakai itu, jadi yang bakal boleh dilakukan atau yang memang wajib dilakukan oleh yang baru pemula itu membuat notes, yaitu membuat catatan-catatan. Jadi kalau dokter baca PDF, dibuatlah catatannya, hasil kesimpulannya bagaimana. Kemudian poin-poin pentingnya bakal dicatat di paragraf mana, halaman berapa, itu bakal membantu banget buat penulisan di literature review itu. Nah, kemudian jangan lupa referensinya juga dicatat, referensinya dari tahunnya juga, autornya siapa, judulnya apa. Kemudian jangan lupa konsultasi ke dokter maupun ke teman yang memang lebih udah terjun duluan ke pembuatan literature review ini. Jadi mereka bisa memberi masukan yang baik untuk dokter di saat membuatnya. Kemudian menulisnya secara sistematis ya. Jadi dari abstrak, latar belakang, metode yang opsional itu, kemudian discussion, kemudian kesimpulannya. Nah, kemudian kesalahan apa aja yang sering dilakukan. Jadi jangan hanya membaca aja. Jadi membaca kemudian tahu isi poin-poin pentingnya apa, karena itu penting banget buat kita masukkan ke review itu informasi-informasinya. Kemudian jangan memilih topik yang memang terlalu spesifik atau terlalu luas. Jadi memang ini diperlukan keterampilan dari peneliti ya, buat tahu topik-topik mana yang memang bisa atau tertarik untuk dilakukan literature review itu. Jadi bagaimana kalau dari saya dulu banyak baca dari penelitian. Nah, dari penelitian itu limitasi kan ada kan, dari limitasi penelitian apa saja yang memang dia sebelumnya belum bisa teliti sebelumnya. Nah, itu juga bisa sebagai landasan dari literature review kita buatkan dulu sebelum kita melakukan penelitian yang benar-benar ke pasien kita. Jadi seperti itu. Jadi banyak membaca sama banyak-banyak baca dari sosmed tuh apa saja sih informasi-informasi yang memang dari lagi hot dan kutip dalam ilmu sains itu. Jadi banyak tuh informasinya. Jadi banyak ke dokter atau tanya ke dokter spesialis itu juga bisa. Apa saja sih permasalahan yang memang sering ditemukannya. Nah, kemudian jangan hanya mengumpulkan evidence tanpa menganalisis. Ini hanya mengumpulkan download PDF-nya aja, cuman nggak tahu isinya apa. Jadi jangan ya. Jadi memang harus tahu isinya itu apa, sesuai atau tidak, baru kita download dan kita tuangkan dalam literature review kita. Kemudian jangan submit ke jurnal itu kalau sebelum di proofread maupun dinilai isinya, karena itu karena bisa aja ditolak karena isinya itu bakal di screening awal oleh editor awalnya itu, editornya. Jadi apakah topiknya menarik atau tidak, kemudian bagaimana penulisan itu di awal semuanya itu. Jadi kalau di awal aja nggak lolos, nanti nggak bakal lolos ke tahap di reviewnya itu, tahap keduanya. Nah, ini kalau dalam pembuatan literature review apa saja sih juga atau artikel-artikel referensi yang memang disarankan buat dimasukkan itu. Paling tinggi tuh jurnal-jurnal yang memang udah di peer review dan juga yang memang terindeks dari Scopus, terindeks dari Sinta, itu
lebih baik. Kemudian dari buku, textbook misalnya juga bisa. Misalkan ada penyakit dalam Harrison, kemudian dari radiologi itu Herring itu bisa, kemudian dari Nelson dari pediatric itu juga bisa dimasukkan buat daftar referensinya itu. Nah, kemudian kalau dari media-media, tapi kalau dari media dari WHO itu bisa ya, kalau memang masih berkaitan sama kesehatan. Cuma kalau berita-berita kayak berita di TV itu jangan dimasukin ya, itu juga karena udah merupakan yang bukan sumber baik ya. Apalagi dari publikasi yang memang bukan dari jurnal, hanya dari blogspot yang memang semua orang bisa tulis ya, itu yang nggak disarankan karena mereka mengecek juga dari referensi dari masukan. Jadi memang dari artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang udah di review, Scopus, Sinta, dan juga buku-buku yang memang udah publisher itu udah terkenal jadinya. Tuh. Disarankan ambil topik yang itu. Dari website juga bisa, websitenya dalam catatan dia WHO ya. Kalau WHO, CDC itu masih bisa, karena itu sumbernya sahih kan.